209 Kasih sayang suami istri, 4. Dulu keluarga Leng bekerja sama dengan keluarga Su dan keluarga Ni. Semua orang di depan mereka adalah tetuanya. Setidaknya, sekarang Leng Xicheng tampak cukup hormat di permukaan. Padahal, saat keluarga Leng sangat membutuhkan bantuan 3 tahun yang lalu, orang-orang ini mengkhianati mereka. Sekarang mereka kembali lagi untuk memeluk kaki kami dan masih menunjukkan sikap tetua di depanku. Mimpi, pikir Leng Xicheng. Leng Xicheng tidak memberi hormat. Ia hanya menarik tangan Gu Qingqing, mengangkat dagunya, dan berkata, Paman Su, dan Paman Ni, saya khawatir orang kami sibuk beberapa tahun terakhir ini sehingga tidak mengingat tentang kalian. Bagaimanapun, kalian juga tidak ada ketika kami menikah 3 tahun yang lalu. Mari berkenalan kembali. Kedua orang bergenggam tangan, jari-jari Leng Xicheng kering, ramping, hangat, dan ada garis-garis kasar di telapak tangannya. Meskipun Leng Xicheng tidak mengatakan sepatah kata pun, ia memegang erat tangan Gu Qingqing. Sepertinya ada sesuatu yang terkirim dari genggaman jari mereka, seolah Leng Xicheng memberi Gu Qingqing kepercayaan diri dan kekuatan. Wajah Gu Qingqing tetap tenang dan ia juga memberikan hormat dengan tenang, Paman Su dan Bibi Lan, Paman Su dan Bibi Li, Paman Ni dan Bibi Yu. Ekspresi Gu Qingqing tidak rendah diri serta tidak arogan. Suaranya juga jelas, tanpa adanya sedikit pun keburukan dari keluarga kecil. Setiap gerakannya terlihat seperti seorang nyonya dari keluarga besar. Para tetua keluarga Su dan keluarga Ni agak tercengang. Setelah waktu yang lama, Su Zongsu yang memiliki temperamen paling lembut berbicara terlebih dahulu. Setelah tidak bertemu selama 3 tahun, Qingqing telah dewasa. Gu Qingqing mengangguk ke arah Su Zongsu, lalu berkata dengan sopan tanpa kehilangan sikapnya, Selamat malam, Paman Su. Saya dengar kalian telah kembali ke Tiongkok. Ibu saya menanyakan tentang kabar Paman Su dan Bibi Li. Su Zongsu mengangguk dan menjawab, kabar kami baik. Di sebelah Su Zongsu, Li Hongrui tidak terlihat memasang ekspresi yang begitu baik dan hanya tersenyum dengan kaku. Gu Qingqing juga tahu bahwa di keluarga Su Zongsu memiliki kepribadian lembut dan pengambil keputusan keluarga adalah istrinya Li Hongrui. Li Hongrui juga memiliki latar belakang yang baik dan kepribadian yang kuat. Dengar-dengar, Li Hongrui mengalami distosia sehingga kesulitan melahirkan Su Zijin. Karenanya, Li Hongrui sangat menyayangi Su Zijin dan memanjakannya hingga memiliki kepribadian yang manja. Putri seorang pembantu yang dulunya membutuhkan bantuan orang lain, sekarang malah menjadi objek yang mereka memuji dan butuhkan. Li Hongrui telah hidup dengan arogan selama separuh usianya, jadi bagaimana bisa ia menghadapi ini? Li Hongrui mengangkat kepalanya, lalu melirik Gu Qingqing dan Leng Xicheng yang bergandengan tangan. Sebuah kata yang berkeliaran di mulutnya, tetapi ia masih tidak bisa menahan dan mengatakannya, Aku awalnya mendengar, aku tidak menyangka kamu memiliki hubungan yang baik dengan Xicheng. Kalimat Li Hongrui ini dapat dibandingkan dengan penghinaan Su Zijin, tetapi ketidakpedulian mereka bahkan lebih menusuk. Reputasi Leng Xicheng yang suka bermain-main di luar itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Seolah-olah, kasih sayang, mereka berdua sekarang adalah akting belaka. Wajah Leng Xicheng langsung menggelap. Meskipun ekspresi Gu Qingqing tidak berubah, gandengan tangannya dengan Leng Xicheng juga menjadi sedikit melonggar. Leng Xicheng segera menyadari bahwa Gu Qingqing melonggarkan tangannya. Ia malah memegangnya dengan erat dan tidak membiarkan Gu Qingqing pergi. Leng Xicheng mengangkat dagu dan tersenyum, saya tidak menyangka Bibi Li yang berada di luar negeri masih begitu peduli dengan urusan keluarga Leng kami. Bahkan peduli tentang berita gosip saya yang tidak relevan. Pantas saja kalian pergi ke Amerika Serikat untuk pengembangan bisnis saat itu. Kamu. Leng Xicheng sedang menunjukkan perilaku mereka yang dulunya menghindari keluarga Leng saat itu dan tidak menyelamatkan keluarga Leng. Kemudian, Leng Xicheng berkata lagi dengan lembut, tetapi, saya masih ingin berterima kasih kepada Bibi Lu dan Paman Su. Tanpa kalian, saya juga tidak akan bertemu dengan Qingqing. Sebenarnya, Qingqing sedang mempersiapkan kehamilan baru-baru ini. Tunggu lain kali kita bertemu lagi. Setelah kami mempunyai anak, kami pasti akan mengadakan pesta besar. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bertemu dan terima kasih kepada media besar kalian. 210 Kasih sayang suami istri, 5. Meskipun Leng Xicheng tidak berbicara keras, tetapi suaranya lantang. Gu Qingqing tahu bahwa sekarang Leng Xicheng hanya sedang melampiaskan amarahnya karena keluarga Su pergi saat itu, bukan karena ia benar-benar peduli kepada Gu Qingqing. Tetapi,
Hati Gu Qingqing tetap saja sedikit tergerak hingga ia bisa mengangkat alis dan menunjukkan ketidaksukaannya di depan orang-orang yang dulunya arogan. Bukan hanya Li Hongrui, seluruh orang keluarga Su dan keluarga Ni menunjukkan perubahan ekspresi wajah yang drastis setelah mendengar perkataan Leng Xicheng. Ni Zining yang sedang mendengar dari samping juga menunjukkan ekspresi terkejut, bahagia, dan juga masih terlihat sedikit rumit. Su Zijin yang berdiri di sebelahnya memperhatikan perubahan ekspresi Ni Zining, lalu hatinya merasa tidak senang. Ada apa? Itu hanyalah putri seorang pembantu. Dari mananya bisa dibandingkan dengan kakak Zipei? Batin Su Zijin. Lalu, ia bergumam dengan pelan, apakah sedang ada drama? Ada terlalu banyak orang yang berakting. Apakah aku melihatnya di perjamuan pertunangan? Zijin, Su Zongsu segera menghentikan perkataan X Zijin, apa yang kamu katakan? Jangan berbicara sembarangan, tegur Su Zongsu dengan wajah serius. Kemudian, ia segera tersenyum dan meminta maaf kepada Leng Xicheng, anak ini tidak bisa berbicara. Tolong jangan marah. Wajah Leng Xicheng menjadi sedikit menggelap, tetapi ia juga tidak banyak berbicara. Sementara itu, ekspresi Gu Qingqing yang berdiri di sebelahnya tetap terlihat tenang. Tetapi, cahaya di matanya menjadi sedikit meredup. Di saat ini, Leng Mo yang sedari tadi berada di sebelah melompat keluar dan menyahut, tidak seperti itu. Menurutku, kakak Xicheng sangat menyukai kakak ipar. Meskipun masakan kakak ipar begitu tidak enak waktu itu, kakak Xicheng masih menghabiskan semuanya tanpa mengedipkan mata. Leng Mo, Mu Qingyu menghentikan perkataan Leng Mo, lalu beralih pada Leng Xicheng dan berkata sambil tersenyum, anak ini tidak bisa berbicara. Tolong jangan marah. Cukup, cukup. Luo Qingsui yang sedari tadi menyaksikan drama dari samping akhirnya masuk ke percakapan itu untuk menindak keadilan. Nak kecil, kamu dan Qingqing pasti lelah selama perjalanan ke sini. Kalian juga sudah lapar, kan? Aku sudah menyiapkan makan malam, jadi mari datang makan. Ah, Tuan Su dan Tuan Ni, kami. Maksud Luo Qingsui adalah dari manapun kalian datang, kalian kembali saja. Jika kami ingin makan malam, kami tidak akan menunggu dan melayani lagi. Siapa yang mengira keluarga Su akan datang untuk meminta perdamaian? Masalahnya, mana bisa keluarga Su melepaskan kesempatan ini untuk mendekatkan kembali hubungan mereka dengan keluarga Leng. Bahkan, Su Boxian yang berkepribadian lebih keras kepala pun tersenyum dan berkata, selama di luar negeri, kami selalu ingat dengan hidangan di dapur kecil keluarga Leng. Entah, apakah kami boleh memiliki kesempatan ini untuk merasakan rasa yang sudah lama hilang. Ini pertama kalinya Leng Xicheng melihat tingkah yang begitu tidak tahu malu. Ia baru saja ingin mengatakan, tidak boleh, tetapi ia melihat ekspresi Ni Zining di samping yang tampak sakit hati dan sedikit mengidam. Sebuah kilatan cahaya melintas di mata Leng Xicheng, lalu ia mengangguk, baik. Karena Paman Su meminta dengan begitu sopan, tinggal saja. Luo Qingsui melihat ekspresi puteranya dan tahu bahwa Leng Xicheng sengaja berakting. Ia juga tersenyum dan mulai menawarkan, kalau begitu, silakan datang ke meja makan. Aku akan mencuci tangan dulu, kata Leng Xicheng sebelum pergi ke meja makan. Kemudian, ia berjalan ke dapur sendirian. Setelah sekelompok besar orang tamu dan tuan rumah duduk di meja makan, makan malam disajikan. Ada sup ikan, daging keledai dengan saus, burung puyuh panggang, hingga tiram goreng pedas. Entah hidangan itu diatur secara khusus atau bagaimana, tapi semua makanan yang tampak enak itu sepertinya ditempatkan di dekat Gu Qingqing. Leng Xicheng juga secara terang-terangan meminta Gu Qingqing mengambil beberapa makanan untuknya. Gu Qingqing sendiri tidak banyak makan, tetapi lauk yang diambilkannya untuk Leng Xicheng sudah hampir menjadi gunung kecil. Leng Mo merasa cemburu, apalagi karena semangkuk tiram itu hampir dihabiskan Leng Xicheng. Ia pun meminta, kakak ipar, ambilkan beberapa untuk saya. Ini diberikan kakak iparmu untukku malam ini. Kamu tidak boleh memakannya, kata Leng Xicheng dengan tenang sambil mengambil potongan tiram terakhir di sumpit Gu Qingqing dan memakannya dalam satu gigitan. Selanjutnya bab 211 malam yang intens 1.